Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Profesor Sahab dan para pendengar Waalaikumsalam ASOF. warahmatullahi. Saya Fahri di Radio ASOF. Kali ini ASOF kedatangan tamu spesial nih, seorang dosen teknik mesin yang juga dulunya sebagai pembina ASOF. Langsung saja mungkin saya persilahkan ke Pak Profesor Sahab untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin tentang profil dasar Bapak terlebih dahulu, Pak. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. saya bernama Abdullah Sahab. Profesi saya adalah dosen pada jurusan Teknik Mesin ITS. Nah, saya sudah lama di jurusan Teknik Mesin ITS ini sejak 1978 awalnya itu sampai sekarang, alhamdulillah. Pekerjaan saya sehari-hari ya sebagai dosen, saya mengajar di S1, S2, dan di S3 jurusan Teknik Mesin, dan saya juga mengajar di Magister Manajemen Teknologi yang juga merupakan salah satu program pasca sarjana di ITS ini. Saya kira itu pekerjaan saya sehari-hari. Selain daripada kegiatan saya yang lain, saya mempunyai kegiatan yang alhamdulillah cukup banyak yang terkait dengan keumatan. Apakah itu berhubungan dengan training atau berhubungan dengan pelatihan-pelatihan motivasi dan pelatihan kepemimpinan untuk mahasiswa maupun untuk masyarakat secara umum. Saya kira itu beberapa kegiatan saya yang saya lakukan sejauh ini, termasuk juga ada kegiatan yang secara rutin kita lakukan, yaitu mengisi lembaga-lembaga media massa seperti radio atau televisi ya, terutama pada saat-saat yang lalu, dan juga mengisi kajian-kajian di beberapa tempat termasuk di majelis-majelis taklim dan termasuk di masjid-masjid serta mimbar-mimbar keagamaan. Saya kira begitu. Baik, mungkin pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh teman-teman nih Pak. Mungkin kalau boleh tahu kenapa Pak dulu Bapak waktu sebelum mahasiswa pilih teknik mesin Ya dan baik, saya berasal dari Lawang. Lawang itu 20 km dari Malang. Sehingga ketika saya di SMA, saya punya seorang teman yang kebetulan mahasiswa di ITS. Kemudian saya mengatakan kepada teman saya itu bahwa saya ingin melanjutkan kuliah saya di ITS. Kemudian teman saya mengatakan begini, kalau kamu kuliah di ITS, itu jurusan yang paling bagus adalah jurusan teknik mesin. Sehingga kemudian saya memilih jurusan teknik mesin, walaupun saya terus terang saja tidak terlalu tahu secara jauh lah tentang teknik mesin dan segala urusan yang terkait dengan teknik mesin. Tapi teman saya mengatakan kalau kamu sekolah di ITS, kamu pilih saja teknik mesin karena itu jurusan yang paling bagus di ITS. Sehingga saya memilih jurusan teknik mesin. baik, Jadi alasannya sederhana saja. Karena baik, sebetulnya ketika kita di SMA itu pengetahuan kita tentang perguruan tinggi kan sangat terbatas. Pengetahuan benar kita ini Pak. sangat terbatas. Jadi informasi yang datangnya dari teman ya sudah kita percaya begitu saja. Sehingga saya ya memberanikan diri untuk daftar di jurusan teknik mesin karena seperti saya sampaikan tadi, menurut teman saya jurusan teknik mesin di ITS, dan semoga memang begitu, adalah merupakan jurusan yang terbaik di ITS. Baik Pak. Mungkin waktu Bapak dulu masuk ke setelah sudah jadi mahasiswa teknik mesin ini mungkin ada yang kurang sesuai ekspektasi Bapak gitu Pak. Nah, ada banyak hal yang saya tengarai gitu ya ketika saya berada di teknik mesin, terutama di ITS secara umum lah pada saat saya mulai kuliah gitu. Bahwa saya melihat bahwa sistem yang ada pada saat itu ini bukan kita membeda-bedakan atau mengkritik atau menyalahkan, sama sekali tidak, tetapi realitanya saja sistem yang ada seperti itu agak kurang mendukung untuk mahasiswa yang kuliah. Jadi perkuliahan yang berjalan tidak terlalu lancar, kemudian jumlah dosen yang jumlahnya sangat sedikit, terutama dosen yang tetap, sehingga ya kuliah kita jalankan dengan sangat prihatin.
termasuk lokal-lokal yang sangat terbatas. Sekolah kita itu terdiri dari beberapa kampus, walaupun sebetulnya tidak layak untuk dinamakan kampus, karena sebetulnya itu cuma bangunan-bangunan kecil di tepi jalan, tidak layak untuk dinamakan kampus. Tetapi pada saat itu kita punya beberapa kampus, sehingga ada yang namanya kampus Waliwerti, ada yang namanya kampus Cokro Aminoto, ada yang namanya kampus di yang satu itu adalah di Kaliasin dan sebagainya, dan ada beberapa kampus yang lain. Nah, sehingga ya pada saat itu kita tidak terlalu berbesar hatilah untuk kuliah dalam bentuk yang kita lihat seperti itu. Namun walaupun demikian, ketika saya kuliah itu di dalam keterbatasan ITS yang ada itu ternyata ya ITS cukup kondang, saudara. Dan untuk sekolah di ITS ini cukup membanggakan. Artinya kalau di Surabaya atau di Jawa Timur ini kalau saudara mengatakan bahwa saudara mahasiswa ITS, ya saya kira orang punya respect dan kita terus terang aja ya bangga. Walaupun sekolahnya ya tidak bisa dibandingkan dengan sekolah yang kita lihat sekarang. Baik, Pak. Kemudian waktu Bapak pertama jadi dosen itu mulai tahun berapa ya, Pak? Terus pengalaman-pengalaman apa saja yang unik tuh, Pak, yang bisa dibagikan ke teman-teman waktu Bapak menjadi dosen, seperti misalnya waktu membimbing TA dan semacamnya, Pak. Ya jadi begitu saya selesai, tadinya saya punya bayangan bahwa setelah saya menamatkan kuliah, mungkin saya akan bekerja di industri, terutama industri-industri yang terkait dengan pemesinan. Tapi setelah berjalan beberapa saat, timbul keinginan saya untuk barangkali bisa menjadi dosen, terutama juga dengan kemungkinan-kemungkinan untuk belajar lagi, kemungkinan untuk melanjutkan kuliah, dan sebagainya yang pada saat itu di ITS cukup terbuka, sehingga itu memberi motivasi kepada saya untuk melamar menjadi dosen. Nah, seingat saya itu tahunnya ya 1978, 1979. Nah, kemudian ketika saya mendaftar menjadi dosen dan saya peroleh dengan cara yang sangat mudah, luar biasa mudahnya, sangat mudah karena apa? Karena pada saat itu tidak ada hampir tidak ada seorang pun dari teman saya yang mau menjadi dosen. Jadi untuk menjadi dosen bukan sesuatu yang menggairahkan, tetapi saya tertarik untuk menjadi dosen, sehingga saya kemudian melamar menjadi dosen dengan modal yang mungkin juga tidak terlalu kuat. Tetapi pada saat itu, di tengah kekurangan kita terhadap dosen, saya dengan mudah bisa diterima, karena pada saat itu jumlah dosen kita, yang dosen tetap kalau saya tidak salah baru 3 atau 4 orang. Ketika saya masuk di jurusan teknik mesin, sebagian besar dosen kita itu adalah dosen yang diambil dari industri, dosen yang diambil dari institusi-institusi yang lain. Baik, Pak. Kemudian waktu selama Bapak menjadi dosen, apakah ada pengalaman yang mungkin bisa dibilang kurang mengenakan atau malah justru unik gitu bagi Bapak? Kalau pengalaman yang terkait dengan kehidupan kemahasiswaan, nah saya merasa bahwa dalam kehidupan kemahasiswaan, terutama di ITS ini saya merasa sangat baik. Hubungan mahasiswa dengan dosen sangat baik. Saya kira dosennya juga tidak terlalu tidak terlalu menganggap dirinya terlalu tinggi dan mahasiswanya juga cukup baik. Ada hal-hal tertentu yang barangkali bisa dijumpai di sekolah-sekolah tertentu. Alhamdulillah saya tidak melihat dijumpai di sekolah kita ini. Artinya hubungan mahasiswa dengan dosen sangat baik. Saya merasa bahwa di kelas maupun dalam urusan kita yang terkait dengan mahasiswa, saya tidak punya keluhan tentang mahasiswa yang terkait dengan masalah budi pekerti atau masalah cara bermuamalah. Yang saya melihat mungkin ada masalah, yaitu yang terkait dengan masalah akademis, yang terkait dengan masalah pendidikan. Artinya kurangnya semangat mahasiswa di dalam mengejar umpamanya saja prestasi yang baik di dalam perkuliahan. Yang itu kadang-kadang cukup membuat kita agak sedikit sulit. Nah, kita mencoba mendorong mereka ke arah yang lebih baik, tetapi kembali lagi semuanya itu tergantung kepada mahasiswa. Apakah memang mahasiswa memang berniat untuk melaksanakan
tanggung jawabnya dengan baik dalam perkuliahan atau tidak. Baik, Pak. Kemudian sebagai dosen, Pak Profesor Syahab tentunya tidak hanya fokus di bidang akademik ataupun karya-karya yang berkaitan. Nah, tetapi juga di bidang keislaman. Maka mungkin kalau boleh tahu dari kami, Pak, sebagai mahasiswa itu mungkin ini topiknya juga agak lebih ke keagamaan, Pak. Bagaimana cara menyeimbangkan ilmu agama dan ilmu dunia serta kesehatan jasmani dan rohani. Ya, baik. Nah, sebenarnya kan kapasitas kita itu sangat besar. Jadi kapasitas manusia itu sangat besar. Sehingga kalau kita itu hanya ingin umpamanya saja bukan menguasai tetapi ingin mempelajari beberapa bidang disiplin, saya kira kita ini punya kemampuan untuk itu. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini sebenarnya kapasitas sangat besar. Kapasitas yang kita miliki ini belum kita manfaatkan, mungkin 10%, 20% saja. Saya sering memberi contoh kepada mahasiswa begini. Kalau seorang mahasiswa ingin mempelajari 5 macam bahasa misalnya, itu bukan sesuatu yang sulit. Bukan sesuatu yang sulit. Yang sulit itu apa? Yang sulit itu adalah kemauan terutama untuk mengejar apa yang diinginkan itu. Ya. Jadi ketika saya sering mengatakan kepada mahasiswa teknik mesin begini, seyogianya seorang mahasiswa itu tidak hanya mempelajari sesuatu yang menjadi disiplin ilmu pengetahuan yang ditekuni. Itu memang umum ya. Kalau kita di jurusan teknik mesin, ya kita menekuni disiplin ilmu pengetahuan tentang teknik mesin. Tetapi kemampuan kita ini terlalu besar untuk bisa dipasung dengan hanya teknik mesin saja. Sehingga secara kelakar saya mengatakan kepada mahasiswa, kalau Anda pergi ke rumah calon istri, ya secara berkelakar saja, Anda pergi ke rumah calon istri, kemudian Anda bercerita kepada calon istri itu tentang teknik mesin, saya kira itu tidak menarik. Nah malah salah-salah nanti dia malah cari calon suami yang lain, karena cerita Anda tentang teknik mesin itu tidak menarik untuk mereka yang tidak mengerti tentang teknik mesin. Maka itu Anda harus bisa menceritakan sesuatu yang lebih menarik. Nah untuk itu kita mesti punya cakupan pengetahuan yang luas. Dan saya kira itu tidak terlalu dalam batasan tertentu dengan sendirinya, dalam batasan tertentu. Tidak terlalu sulit untuk bisa diraih asal kita mau memberikan waktu untuk itu. Jadi misalnya saja kita yang di jurusan teknik mesin ini ingin mempelajari tentang katakanlah kesusastraan, ya, tentang masalah yang terkait dengan literature, kemudian kita mempelajari tentang puisi, kita mempelajari tentang kesusastraan, kita mempelajari tentang seni. Saya kira tidak ada yang sulit. Ya. Bahkan kalau saudara perhatikan orang-orang yang luar biasa di dunia ini, keahlian mereka itu tidak terbatas hanya pada satu bidang tertentu. Ya Richard Feynman itu ahli main perkusi, saudara. Einstein ahli main biola. Padahal mereka dengan tingkat kesibukan seperti itu. Nah, masalahnya hanya bagaimana kita membagi waktu dan punya motivasi untuk meraih apa yang kita inginkan itu. Jadi misalnya kita di teknik mesin ini, kemudian kita ingin memperdalam tentang keagamaan. Bukan sesuatu yang sulit. Karena jangan lupa, saudara, kita punya waktu sehari ini 24 jam sehari. Dan 24 jam itu panjang. Saudara ambil apapun lah sudah. Termasuk saudara mau main game 3 jam sehari juga boleh. Masih tersisa. Ambil saja tidur 7 jam, main game 3 jam, 10 jam, kuliah 4 jam, katakanlah 5 jam, 15 jam. Saudara masih punya 9 jam untuk mengisi kehidupan saudara dengan sesuatu yang baik. Termasuk juga menjaga kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kesehatan rohani bidangnya berbeda, kesehatan jasmani bidangnya saya kira jelas. Ya, maka itu saya sering mengatakan kepada mahasiswa, jangan malas-malas. Jangan malas untuk berjalan kaki. Jangan malas untuk lari, jangan malas untuk bersepeda, ya karena itu semua adalah baik. Kalau yang Maha Kuasa menciptakan kaki kita ini, berarti kaki kita ini didesain bukan untuk kita nyengklak kalau cara Jawane di atas sepeda motor atau untuk menekan pedal gas. Kaki kita ini didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan. Nah, kalau desain yang Maha Kuasa itu tidak diaktualisasi dengan baik, maka pasti terjadi sesuatu. Nanti akan terjadi atrofi.
ya pada saat umurnya baru mungkin 50 tahun atau 45 tahun sudah sulit untuk jalan. Karena apa? Karena kakinya tidak pernah dipakai untuk jalan. Nah, kesehatan rohani manusia itu juga butuh sesuatu yang lain. Kita ini tidak hanya butuh makan secara fisik, tapi kita butuh makanan rohani. Kita butuh ketentraman di dalam hidup. Kita butuh pegangan. Kalau kita sudah terdesak di dalam suatu kehidupan, yang setiap orang pasti di dalam kehidupannya akan mengalami itu suatu saat, siapapun orangnya. Tidak ada saat-saat tertentu di dalam kehidupan manusia ini di mana dia tidak terdesak. Pasti dia terdesak. Kemudian dia mencari tempat untuk berlabuh. Dia mencari tempat untuk melarikan diri. Dia mencari tempat untuk berpegangan. Kemana kita harus berpegangan? Kalau semua manusia sudah lari dari kita. Kemana kita harus mengetuk pintu kalau pintu yang Maha Kuasa sudah tertutup dari kita? Pada saat itu manusia akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengadukan semua kesulitannya. Dan pada saat itu manusia akan menemukan ketentraman jiwanya. Karena ketentraman jiwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saudara bisa sehat secara fisik, tetapi kalau jiwa saudara yang terancam tidak ada maknanya kesehatan fisik. Maka itu kesehatan fisik dan kesehatan jiwa harus dijaga. Nah, termasuk disitulah kepentingan agama bagi seorang manusia. Karena kalau sudah berbicara tentang kesehatan jiwa, kesadaran spiritual, saya agak sulit membayangkan spiritualitas tanpa agama. Walaupun banyak orang yang mengatakan itu bisa diraih, tapi saya sulit membayangkan apa artinya spiritualitas minus agama. Maka itu di dalam kehidupan kita ini kita mesti mesti kaya lah. Dalam artian apa? Tidak stick di satu tempat. Jangan anak teknik mesin bicaranya teknik mesin. Baca buku-buku kesusastraan, baca buku-buku filsafat, baca buku-buku agama. Ya, baca buku-buku psikologi supaya pengetahuan kita ini menjadi luas dan hidup kita menjadi lebih bahagia. Banyak orang itu yang salah dengan menganggap kalau kita membaca sesuatu atau kita itu memberi muatan kepada otak kita, banyak orang yang menduga kalau itu akan membuat kita lelah. Dan itu saya kira salah besar. Justru itu akan membuat kita lebih semangat, akan membuat kita lebih segar. Bahkan secara kelakar saya sering mengatakan kepada mahasiswa begini, bahwa mahasiswa yang kurang tampan itu seyogianya banyak belajar supaya kelihatan lebih tampan. Jadi kalau mahasiswanya sudah tidak tampan dan tidak pernah memanfaatkan otaknya dengan baik, maka yang tampak dia sudah tidak tampan dan malah kelihatan tidak cerdas. Jadi jangan takut-takutlah untuk memanfaatkan otak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, karena potensinya sangat besar. Dan potensinya itu kalau digarap bisa membawa kita kemana saja dan bisa menambah kebahagiaan di dalam hidup kita. Asal semuanya diniati dengan etikat yang baik. Baik. Kemudian ini Pak yang jadi dilema oleh banyak kalangan Pak, terutama mahasiswa. Jadi kasusnya seperti ini Pak. Kalau misalnya saya tiap malam itu bisa sholat malam atau mungkin ibadah seperti mengaji yang sampai berjam-jam. Kemudian kalau saya mau meningkatkan akademik saya harus mengurangi ibadah saya, mengurangi waktunya mungkin, mengurangi jumlahnya. Apakah itu sah saja untuk dilakukan, Pak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ada hal yang agak kurang barangkali perlu diklarifikasi lah sedikit. Banyak orang yang menduga itu kalau sudah terkait dengan ibadah, itu artinya sholat, kemudian puasa, kemudian mengaji Al-Quran, kemudian dan sebagainya yang terkait dengan ibadah-ibadah seperti itu. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Semua perbuatan kita, semua langkah kita, ucapan kita, sikap kita yang diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dianggap sebagai ibadah. Jadi mahasiswa yang belajar itu bukan urusan dunia. Belajar itu adalah urusan dunia dan akhirat. Belajar itu adalah ibadah. Olahraga saudara itu adalah ibadah. Ya, kalau diniati dengan niat yang baik.
Sehingga tidak ada yang tidak dibagi dua, bukan mengaji di satu sisi, kemudian di sholat kemudian di satu sisi, kemudian belajar di satu sisi. Semua itu adalah bagian dari peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita ditanya mana yang pahalanya lebih besar, kita mengaji atau belajar, jawabannya adalah mana yang punya niat lebih besar untuk mengabdi kepada Allah. Kalau saya belajar itu dengan niat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya pasti besar. Tidak berarti kemudian saya meninggalkan Al-Quran saya, bukan seperti itu. Karena sebetulnya seperti saya katakan tadi, waktu kita ini cukup banyak, sehingga tidak ada alasan saudara meninggalkan yang satu untuk yang lain. Belajarnya tetap bisa dikerjakan dan mengajinya tetap bisa dikerjakan, tetapi tidak bisa dipilah-pilah, maksudnya tidak boleh dipilah-pilah antara kegiatan belajar itu sebagai kegiatan dunia, kemudian kalau mengaji sebagian kegiatan akhirat. Semua itu adalah kegiatan akhirat kalau ditujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara di malam hari, kemudian saudara bangun, kemudian saudara sholat tahajud, itu adalah saudara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian kalau saudara bangun dan saudara belajar dengan keras supaya nilai saudara baik, untuk menjadi mukmin yang kuat, untuk menjadi muslim yang kuat, untuk menjadi mukmin yang berprestasi, muslim yang berprestasi, itu pun adalah ibadah. Bahkan saya berharap mudah-mudahan pahalanya juga tidak kalah, bahkan mungkin lebih besar. Karena untuk posisi seperti saudara yang sekarang posisi masih ada hal yang tidak boleh ditinggalkan. Ya. Ada hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu belajar untuk meraih nilai yang baik supaya punya prestasi yang baik, memudahkan untuk langkah selanjutnya, dan memudahkan untuk punya kontribusi lebih baik. Kalau saudara tidak berprestasi, kontribusi saudara pasti terbatas. Kalau saudara niatnya ikhlas untuk berbuat sesuatu, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan saudara itu harus ditunjukkan dalam bentuk kontribusi yang maksimal. Agar supaya saudara punya kontribusi yang maksimal, saudara harus menjadi manusia yang berprestasi. Karena kalau saudara menjadi manusia yang tidak berprestasi, kontribusinya pasti tidak bisa maksimal. Bagaimana supaya kontribusinya maksimal? Saudara menjalankan apa langkah-langkah, apa syarat-syarat yang harus dilakukan supaya bisa berkontribusi maksimal itu. Kalau mahasiswa ya belajarnya harus lebih rajin, ke kuliahnya harus lebih rajin. Tidak menutup kemungkinan, saudara. Bahkan saya membayangkan begini, seorang mahasiswa yang belajar keras, kemudian karena lelah, kemudian dia tertidur, dan tidurnya pun dapat pahala. Kemudian dia memasang jam alarm, kemudian alarmnya itu berbunyi, katakanlah jam 2 malam, kemudian dia bangun, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia belajar dengan keras sambil berdoa ke hadirat Allah, kemudian menutup belajarnya itu dengan sholat. Oh, saya kira itu real man. Itu seorang muslim itu begitu. Jadi di tengah ibadahnya itu pun dia bekerja. Jadi bukan berarti kalau kita mengaji itu kemudian ya sudah diam, kemudian kita mengaji. Saudara sebagai apa? Sebagai mahasiswa. Setelah mengaji, saudara belajar. Setelah belajar, apa yang saudara lakukan? Mengaji lagi. Setelah itu apa? Belajar lagi. Dan begitu seterusnya. Saya kira kalau itu dilakukan, kita ini akan menjadi sumber daya manusia yang tidak terkalahkan. Karena orang lain itu hanya bisa belajar, tapi tidak bisa mengaji, tidak bisa berdoa, tidak bisa bersolat, tidak bisa meminta ketika semua pintu sudah tertutup. Kita enggak, kita bisa belajar. Dan ketika kita belajar, kita tahu bahwa Yang Maha Kuasa memperhatikan kita dan memberi kita pahala. Di mana di dunia ini ada orang belajar bisa mendapat pahala? Kecuali orang-orang yang memang yakin bahwa semua yang dilakukan itu adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia belajar, tidak hanya mendapat nilai yang baik. Semua yang dia lakukan itu, termasuk barangkali peluh yang menetes dari keningnya, termasuk pikirannya yang berat, termasuk mungkin kepalanya yang menjadi pusing, itu pun semuanya dengan pahalanya. Asal diberi niat yang ikhlas untuk mencari ridha Allah. Saya kira begitu. Baik. Kemudian tentu dari ikhtiar itu, dari tawakal tersebut akan muncul ujian-ujian dari Allah. Nah, cara untuk meningkatkan keimanan kita ketika kita lelah menghadapi ujian tersebut bagaimana ya Pak? Karena banyak yang beroleh ujian bukannya imannya meningkat malah semakin melemah. Ya, di dalam kehidupan kita ini tidak ada seorang pun yang tidak akan mendapatkan ujian. Ya.
Dan saya katakan tidak ada seorang pun itu, siapa saja. Apakah dia adalah orang yang berpangkat tinggi atau rendah, dia pasti akan diuji. Apakah dia adalah orang yang berpendidikan atau tidak, apakah dia adalah orang yang kaya atau orang yang miskin, semua orang di dunia ini pasti akan mengalami kesulitan. Dan kalau saudara tanya, sebetulnya kenapa sih kalau di dunia ini yang Maha Kuasa kok memberi kita ini kesulitan? Sebenarnya jawabannya sederhana saja. Kesulitan di dunia ini untuk memberi kita, supaya kita sadar bahwa dunia ini bukan surga. Karena kalau di dunia ini tidak ada kesulitan, semuanya bahagia, kan jadi surga. Dunia ini bukan surga. Rencana yang Maha Kuasa bukan begitu. Ada surga yang lain. Ya. Sehingga di dunia ini kita pasti akan ditimpa kesulitan. Itu pasti. Dan itu tidak bisa ditolak. Siapa saja orangnya, bentuknya apa saja. Perhatikan saja di sekitar saudara. Siapa teman saudara yang tidak pernah mengalami kesulitan? Tidak ada. Nah, maka itu saya sering mengatakan begini, di dalam kehidupan kita ini ya, kita ini bisa saja tidak terlalu cerdas, bisa saja kemampuan komunikasi kita itu kurang, bisa saja mungkin saya sosialisasi agak terbatas, tetapi saya masih bisa bertahan hidup. Tetapi saya tidak akan bisa bertahan hidup kalau saya tidak punya kesabaran. Jadi sabar itulah kunci semua langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa hidup, bertahan atau survive di dalam kehidupan. Karena tanpa kesabaran kita tidak bisa survive. Dan hanya orang yang berlindung ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dapat kesabaran. Saudara lihat di belahan dunia yang lain banyak orang yang tidak sabar. Mudah-mudahan kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di belahan dunia yang lain, orang-orang yang kelihatannya luar biasa itu ternyata mereka tidak sabar. Begitu ditimpa sedikit kesulitan, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Mereka melarikan diri. Kemana melarikan dirinya? Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal seperti itu. Mereka membunuh diri. Kalau tidak, mereka minum minuman keras. Kalau tidak, mereka mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Itu pelariannya. Nah, kalau kita di mana kita akan melarikan diri? Seperti saya katakan tadi. Kemana pintu yang harus kita ketuk? Kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta diberi kesabaran. Karena percaya di dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari itu. Dan saudara jangan pernah mengatakan bahwa kalau kuliah ini banyak masalahnya ya Pak. Ya, tetapi setelah kuliah itu apakah masalahnya hilang? Tidak. Bahkan mungkin bisa bertambah. Kalau bekerja itu ada masalahnya enggak Pak? Oh banyak. Kalau berumah tangga, banyak. Kalau tidak berumah tangga, juga banyak. Semua dengan masalahnya masing-masing. Tidak ada sektor kehidupan ini yang tidak bermasalah, tidak ada. Semuanya bermasalah. Sehingga outlook kita atau cara pandang kita itu bukan mengharap bahwa tidak ada masalah, karena itu percuma. Yang seperti itu percuma. Tetapi kita harus siap-siap bagaimana menghadapi masalah. Bagaimana sikap kita ketika kita dihadapi masalah. Bagaimana ketika kita ditimpa masalah itu sikapnya adalah tidak melarikan diri dari masalah. Ya, berusaha menyelesaikan, misalnya katakanlah mahasiswa yang nilainya tidak bagus, ya jangan pulang ke kampung toh. Kalau nilainya tidak bagus kemudian pulang ke kampung kemudian menangis di depan ayahnya dan sebagainya, boleh saja untuk pertama kali, tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang akan menyelesaikan masalah bagaimana? Ya belajarnya harus ditingkatkan. Ya, pergi ke teman-temannya yang nilainya lebih baik, cari informasi-informasi yang lebih baik. Karena pertama kali di dalam setiap masalah yang menimpa kita itu, yang paling penting adalah kesadaran bahwa kita ini adalah ujung yang paling membuat kesalahan. Itu saya kira cara pandang yang barangkali paling positif. Setiap ada masalah, yang pertama kita salahkan adalah diri kita. Karena menyalahkan orang lain, sistem, dan sebagainya tidak akan membawa perubahan. Yang kita menyalahkan diri kita, kemudian kita secara realistis, secara terbuka, secara objektif mencoba untuk menyelesaikan itu, dan itu kembali lagi saya katakan tidak terlalu mudah, karena manusia ini sangat lemah ketika dia ditimpa masalah. Kadang-kadang ada masalah kecil saja membuat kita jadi terseok-seok, saudara, jadi terhuyung-huyung karena masalah kecil. Kemudian kita jangan lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Yang Maha Kuasa supaya soal kita ini dimudahkan. Ya. Tetapi kembali lagi, seperti saya katakan tadi, kita ada yang paling
depan di dalam berupaya untuk menyelesaikan masalah. Itu doa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini kemakbulannya, kemudian kita berbuat sesuatu. Saya kira begitu. Baik, Pak. Mungkin dari Bapak sendiri, dari Bapak pribadi ada cara berdoa yang baik agar kita dilimpahkan ilmu agama dan ilmu dunia. Mungkin, Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya begini, saudara ya. Di dunia ini kan berjalan hukum Allah, ya. Di dunia ini berjalan hukum Allah dan hukum Allah itu berlaku untuk siapa saja. Kecuali kalau saudara memang menjadi manusia-manusia pilihan dari Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah manusia-manusia pilihan. Tetapi biarlah tentang manusia pilihan atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini insya Allah begitu keadaannya. Kita sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika saudara melihat seseorang itu berprestasi, seseorang itu katakanlah unggul di dalam kehidupannya, saudara jangan pernah membayangkan, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang barangkali sangat jarang. Saudara jangan pernah membayangkan bahwa apa yang dicapainya itu diperolehnya begitu saja. Kalau ada sesuatu yang diperolehnya, pasti diperoleh dengan susah payah. Karena begitulah hukum Allah berjalan di dunia ini. Kalau saudara menginginkan sesuatu, saudara pasti berupaya dengan keras untuk merebut apa yang saudara inginkan itu. Dan semakin tinggi yang saudara inginkan itu, upayanya harus semakin besar. Ya. Nah, itu seringkali orang tidak sadar, walaupun ini logika yang sangat sederhana, sangat sederhana. Ada mahasiswa ingin kuliahnya itu dapat A, tetapi upayanya adalah mahasiswa yang ingin dapat D. Ya. Dia ingin dapat A, namun upayanya itu adalah upaya yang dilakukan oleh mahasiswa yang nilainya D. Ya gimana bisa dapat A? Kalau saudara ingin dapat A, upaya saudara harus upaya nilai A. Nah, kalau itu saudara jalankan dengan baik, insya Allah semua yang saudara cita-citakan, yang semua saudara inginkan, bisa dicapai dengan baik. Karena saya punya keyakinan ya, sebagian besar keberhasilan kita itu ada di diri kita sendiri. Di diri kita sendiri. Penghalang daripada keberhasilan kita ini ya diri kita sendiri. Saya insya Allah tahu itu. Tahu betul, insya Allah. Gitu ya. Tahu dari mana? Tahu dari melihat karir daripada teman-teman saya, dan terutama saya melihat dari introspeksi karir kehidupan saya kalau saya punya karir. Karena introspeksi itu adalah cara belajar yang paling baik. Apa introspeksi yang bisa saya peroleh dengan melihat kehidupan saya ini? Nah, ternyata begini, yang saya temukan begini, walaupun sangat sederhana, semua orang tahu. Kalau saya mengejar sesuatu, dan energi saya untuk mengejar sesuatu, saya kerahkan dengan cukup, saya serius di dalam mengejar itu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa saya capai. Bukan saya capai dalam aturan prima atau tidak harus begitu. Tetapi semua yang saya inginkan ini bisa saya peroleh. Dan ternyata terjadi perubahan yang sangat drastis, saudara. Jadi kalau tadinya saya menginginkan sesuatu, dan ternyata yang saya inginkan itu tidak bisa saya peroleh, itu karena energi yang saya berikan tidak cukup. Paham, saudara ya? Energi yang saya berikan tidak cukup. Begitu energi yang saya berikan cukup, itu terjadi perubahan yang sangat drastis, saudara. Sangat drastis. Dan itu saya jumpai dalam beberapa sektor kehidupan saya. Ya, katakanlah saya mempelajari bahasa tertentu yang tadinya saya sangka sangat sulit, dan memang sulit, tidak terlalu mudah. Karena apa? Ya karena energi yang saya berikan tidak cukup, saudara. Banyak orang itu yang ingin meraih satu posisi yang tinggi dengan modal yang sangat sederhana. Yang ini tidak ada di dalam universe milik Allah, ini tidak ada yang begitu, itu tidak ada. Bahkan saya secara kelakar saya sering mengatakan begini, kalau saudara bercita-cita menyunting gadis cantik, gadis yang solihah, gadis yang pokoknya memenuhi semua kriteria-kriteria yang baik, upayanya itu mesti keras. Upayanya itu mesti keras. Saudara tidak mungkin bisa menyunting gadis cantik kalau saudara cuma bermodalkan sederhana. Tidak bisa.
Hukum Allah mengatakan tidak berjalan begitu, tidak lazim. Saudara tidak mungkin bisa meraih posisi yang tinggi kalau upaya saudara tidak, ya sama saja. Saudara lihat di dalam apa namanya, di dalam perkuliahan saudara. Ada mahasiswa tertentu itu ya yang seringkali dikatakan begini, bahwa dia itu kelihatannya belajarnya biasa saja tapi kok nilainya bagus. Saya kira tidak begitu, saudara. Saudara tidak tahu apa yang dia lakukan di belakang saudara. Saudara tidak tahu bagaimana dia belajarnya sehari-hari. Saudara tidak tahu bagaimana para orang-orang yang berhasil itu melakukan kegiatannya sehari-hari. Mereka berupaya dengan sangat. Ya. Sehingga yang mereka peroleh memang hal yang luar biasa. Bahkan seringkali kehidupan mereka itu tidak diisi dengan penuh kebahagiaan. Saya sering memberi ilustrasi begini, saudara. Kalau saudara melihat kehidupan ini sekedar contoh ya, bukan berarti saya mengidolakan, sama sekali tidak, tapi sekedar contoh. Saudara melihat musikus jalanan, ya, yang musikus di jalanan itu saudara lihat kehidupannya itu lebih bahagia daripada musikus profesional. Pemain sepak bola di kampung itu hidupnya lebih bahagia dari pemain sepak bola profesional. Karena pemain sepak bola profesional itu pikirannya, upayanya, energinya, semua setiap hari dikerahkan untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Maka itu dikatakan Michael Jackson itu sering menangisi masa kecilnya, saudara. Karena masa kecilnya tidak pernah bermain-main, tidak pernah main sepak bola, tidak pernah main kelereng. Sejak kecil dia selalu berlatih. Maka itu dia menjadi musikus yang unggul. Tetapi kalau kita sekedar hanya menjadi musikus biasa-biasa saja, maka ya upayanya begitu-begitu saja dan hasilnya ya pasti tidak istimewa. Maka itu di dalam kehidupan ini, apa yang kita peroleh itu sejalan, merupakan fungsi atau merupakan berbanding lurus dengan upaya yang kita berikan. Tetapi kalau upayanya serius, di universe milik Allah itu, siapa yang berupaya, dia akan berhasil. Dan itu bukan peribahasa, bukan peribahasa atau kata-kata mutiara. Buktikan sendiri. Ya, katakanlah saudara mau apa? Saudara katakanlah mau belajar main musik gitu ya. Main musik. Ya. Kemudian saudara mau belajar main gitar. Saudara mau kasih 1 hari berapa jam? Wah, kalau saya 1 hari ya 10 menit saja, Pak. Baik. Kalau 10 menit ya dapatnya 10 menit itu. Dapat level 10 menit. Nah, mereka yang ahli itu belajarnya bukan 10 menit sehari. Kalau saudara lihat mereka mainnya memang kelihatannya enak betul ya, saudara tidak tahu ketika dia belajar, saudara tidak tahu ketika tangannya hancur. Tidak tahu saudara, tidak pernah dilihatkan saudara. Karena orang itu tidak senang cerita-cerita penderitaan, itu tidak senang. Orang itu lebih senang cerita sukses. Maka itu kalau saudara melihat orang ceritanya itu mesti sukses, tidak diceritakan penderitaannya. Karena kalau saudara menulis buku tentang penderitaan seorang yang sukses, dia nggak ada yang mau beli. Testimoni dan sebagainya itu mesti cerita tentang kesuksesan. Orang sering mendengar tentang kesuksesan. Tetapi di balik kesuksesan itu tidak diceritakan bagaimana kesulitan yang dialami. Beberapa teman-teman saya yang sekolah di luar negeri itu, kalau pulang ke sini itu ceritanya ya enak-enak saja. Nah, saya sering mengatakan juga kepada mereka, ceritanya mesti lebih jujur. Coba ceritakan bagaimana mereka kesulitan ketika mereka sekolah di luar negeri. Sangat kesulitan, saudara. Cuman kalau pulang di sini supaya tampak agak sedikit lebih hebat, itu tidak cerita tentang kesulitannya, tapi sangat kesulitan. Saya lebih-lebih lagi. Ya. Maka itu jangan takut-takut untuk memberikan upaya. Kadang-kadang kita begini, kita mengharap dapat sesuatu yang luar biasa dengan upaya yang sangat minim. Nah, kembali lagi saya ulangi bahwa di universe milik Allah yang seperti itu tidak ada. Tidak ada. Bahkan ada orang yang mengatakan kebetulan, kesempatan, nasib baik itu tidak ada di universe ini. Bagi orang yang berpikir rasional itu tidak ada nasib baik dan semua itu ada hukumnya. Ya, kalau kamu begini akan begini, kalau kamu begini akan begini, kalau kamu begini akan begini. Itu hukumnya. Maka itu tinggal dilihat saja. Apa yang kita peroleh relatif terhadap apa yang kita upayakan. Kalau yang diupayakan itu bagus, insya Allah hasilnya bagus. Kalau saya, terus terang saja saya melihat itu, begitu upaya saya lupa, apa yang saya peroleh jadi berubah. Begitu upaya saya tingkatkan, hasil yang saya peroleh meningkat.
Dan itu hukum Allah. Saya kira begitu. Baik, Pak. Kemudian mungkin terkait karya Bapak ya, bagaimana proses Bapak untuk membagi waktu sebagai dosen dan yang lain-lain, terlebih ketika proses pembuatan buku Bapak yang berjudul Aku Gelisah, Aku Bertanya, Islam Menjawab. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti saya sampaikan tadi, ya, waktu kita itu sangat banyak. Jangankan orang-orang dengan kesibukan seperti kita. Orang-orang dengan kesibukan yang luar biasa itu ya seperti Presiden Amerika dan sebagainya itu ya bisa bermain golf itu. Bisa bermain golf, bisa nonton pertandingan tinju, bisa nonton pertandingan sepak bola. Jadi waktu kita ini sebetulnya banyak. Masalahnya cuma pemanfaatan waktu yang tidak betul. Biasanya kalau kita lelah itu kemudian kita tidur dan sebagainya, kemudian kita duduk dan bersantai. Saya kira mestinya tidak begitu. Kalau sudah lelah mengerjakan sesuatu, kerjakan sesuatu yang lain. Yang lain itu yang tidak terkait dengan apa yang kita kerjakan, tapi tidak mesti tidur atau mesti kemudian santai-santai duduk. Dan itu bukan berarti kita ini kemudian mempersulit hidup kita atau sama sekali tidak. Ya. Seperti saya katakan tadi 24 jam sehari. Apa yang saudara inginkan? Saudara misalnya mengatakan tentang menulis buku. Saya punya 24 jam sehari, saudara. Kalau sehari itu saya sempatkan 2 jam sehari, itu mungkin dalam 2 jam saya bisa mendapatkan, nggak tahu saya, 5 halaman, 10 halaman, gitu ya. Kemudian nanti diedit dan sebagainya. Kalau itu saya lakukan hari demi hari, dan terus, begitu ya. Saya kira pada satu saat nanti kita akan dapat 40 halaman, 50 halaman, 100, 200, 300, dan berjalan begitu. Dulu saya membayangkan, itu tadi yang saya katakan bahwa saya melihat di dalam kehidupan saya, dulu saya membayangkan bahwa itu tidak mungkin bisa saya kerjakan. Saya menulis buku, saudara, dalam bentuk 300 halaman, 400 halaman, tidak mungkin bisa saya kerjakan. Begitu bayangan saya. Kenyataannya, bisa saya kerjakan? Bisa. Nah, saya tanya saudara, saudara bisa melakukan itu? Saudara mesti merasa, wah kalau saya tidak bisa. Gitu masalahnya. Kalau saudara mau, saudara bisa. Tetapi, itu tadi, mau itu apa? Memang betul mau atau gitu ya. Seperti banyak orang yang tanya kepada saya, gimana sih Pak kita itu supaya bisa, katakanlah mempelajari bahasa dengan baik. Ya. Kalau saya belajar kira-kira kalau sehari 10 menit, 20 menit. Nah itu yang tidak mungkin, saudara. Kalau saudara ingin belajar bahasa dengan baik ya sudah siaplah lah. Setiap hari saudara belajar sampai kapan, tidak usah waktu lah. Sampai tidak pakai sampai, seterusnya. Kalau itu saudara lakukan terus-menerus, maka insya Allah saudara bisa mencapai apa yang saudara inginkan. Hari ini tadi saya melihat beberapa kata. Saya ini sedang belajar bahasa Arab, yang kemudian saya cari padanannya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa yang lain, dalam bahasa Indonesia. Hari ini saya melihat beberapa kata yang saya lihat hari ini. Ya, dan setiap hari ketika saya mendengar sesuatu, saya membaca sesuatu yang saya tidak paham, saya cek. Dan itu membosankan, saudara, dan sangat melelahkan. Pertanyaannya, saudara mau tidak lelah itu? Nah, kalau saudara tidak mau, sudahlah, lupakan. Cita-cita saudara itu lupakan. Saudara mau nggak bersusah payah menulis buku itu? Saudara tahu menulis buku itu, satu paragraf saja kadang-kadang memakan waktu bukan semenit, 2 menit. Sangat lama. Karena harus saudara perhatikan kata per kata. Diedit satu dengan yang lain. Jangan sampai salah, dan itu pun masih salah. Bukan cuma isinya, bukan cuma kontennya. Semuanya mesti dilihat. Kalau saudara mengatakan sebuah kata, katanya itu mesti dicek. Betul enggak itu artinya? Kalau saudara mengatakan sesuatu fakta, satu konsep tertentu, betul enggak konsep seperti itu? Dan itu memakan waktu. Tetapi kembali lagi, kalau saudara mau, insya Allah bisa. Seperti yang saya lakukan, walaupun yang saya lakukan sangat-sangat minim, saudara. Tetapi dulu saya menganggap saya enggak mungkin. Nah, sekarang saya rasa enggak, sangat mungkin. Jadi saya sedang menyiapkan beberapa buku yang lain yang insya Allah kalau saya punya waktu dan harus saya adakan, bisa saya selesaikan. Karena sebetulnya itu cuma masalah
kemauan saja dan mendisiplinir diri. Jangan buang waktu terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau saudara sudah lelah belajar, ambil sepatumu, pergi lari olahraga. Jangan kalau sudah lelah belajar, kemudian ambil handphone, kemudian games. Yang itu tidak membangun. Boleh enggak main game? Boleh. Ya, tetapi secukupnya saja. Kalau sudah lelah belajar, katakanlah ke teknik mesinan, saudara baca buku psikologi, baca buku sosiologi, baca buku agama, hafalkan Al-Quran. Enggak bisa, Pak. Bisa kalau saudara mau. Tapi kalau saudara mau, dan itu saya lihat di sekitar saya, ada orang yang umurnya 60-65 tahun bisa hafal Al-Quran, saudara, yang tadinya tidak bisa mengaji. Tadinya tidak bisa mengaji dan umurnya sudah 65 tahun. Saudara kan menduga kalau orang menghafal itu cuma anak-anak. Tidak juga. Tetapi niatnya itu kuat. Nah, biasanya kita niatnya tidak kuat. Maka itu jangan buang waktu terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan kembali lagi seperti pernah saya katakan tadi bahwa kalau saudara membaca, kalau saudara belajar, itu bukan berarti saudara kehilangan kebahagiaan. Malah bertambah kebahagiaan saudara. Karena ilmu itu sangat membahagiakan. Ilmu itu sangat membahagiakan. Saya kira begitu. Baik, kemudian seperti yang Bapak sampaikan tadi, mungkin dari kami, apa yang membuat Bapak ingin kembali membuat buku baru, Pak? Motivasi Bapak yang paling utama. Kita kadang-kadang kan punya ide begini ya, kita punya gagasan. Dan gagasan kita itu kita ingin sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah gagasan yang baik. Ya. Kita punya gagasan dan gagasan itu ingin kita sampaikan. Nah, kalau gagasan itu saya simpan begitu saja ya sudah hilang begitu saja. Saudara bayangkan saudara ya. Bayangkan pahala yang akan mengalir ke saya. Kalau saya berbicara dengan saudara begini, kemudian saudara berubah, nanti malam kemudian saudara belajar dengan keras, kemudian setelah belajar saudara berdoa, kemudian saudara menjadi manusia yang sukses karena kata-kata saya yang sederhana ini. Saudara bisa membayangkan pahala saya? Saudara bisa membayangkan kontribusi saya? Maka itu ada cerita Rasul yang mengatakan kepada Sayyidina Ali begini, kamu bisa memberi hidayah satu orang, itu nilainya jauh lebih besar dari harta yang dianggap besar oleh orang-orang Arab. Jadi onta yang berwarna kemerah-merahan itu harta yang dianggap luar biasa. Kata Rasul, satu orang bisa mendapatkan hidayah karena kata-katamu itu lebih berharga dari harta yang dianggap besar oleh orang-orang Arab. Nah, kita ingin punya kontribusi itu. Dari mana kontribusi itu? Nah, sekarang ya alhamdulillah dengan adanya YouTube dan sebagainya. Ini ya kita bisa kontribusi lewat video dan sebagainya. Tetapi salah satu yang bisa kita lakukan juga lewat buku. Sehingga buku itu akan dibaca, apalagi kalau yang membaca itu kemudian mendoakan pengarangnya, oh malah luar biasa. Kemudian dari buku itu dia menjadi orang yang lebih baik, yang lebih mengerti, orang yang lebih kontributif. Saya kira itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Baik. Kemudian terkait dengan pengalaman Bapak sebagai dosen seperti yang awal-awal, kami mendengar bahwa Bapak pernah menjadi pembina di Ormawa Asof. Nah, Ya, bagaimana pandangan Bapak terhadap Asof yang dahulu ketika Bapak menjadi pembina dan saat ini, Bapak? nah saya kira masalahnya kan ASOP ini apa ya? Jadi bergulir dan berubah-ubah pada setiap angkatan. Maka dulu malah saya pernah mengusulkan bahwa seyogyanya kepengurusan ASOP itu misalnya entah 2 tahun sekali sehingga ada semacam estafet begitu. Ya. Nah belakangan ini dengan pandemi ini ya kegiatan ASOP agak kurang karena kita ya jarang ketemu. Kalau yang dulu ya kegiatan ASOP ya saya kira berjalan dari tahun ke tahun. Biasanya ada kegiatan ya majelis taklim, ada kegiatan pengajian, ada kegiatan training. Saya malah dulu pernah menawarkan kepada ASOF untuk supaya bisa mengadakan training yang sifatnya bahkan mungkin nasional, ya,
dan saya sudah menyediakan diri bersama dengan teman untuk menjadi provider dengan syarat bahwa ASOP yang sebagai penyelenggara. Maksudnya kami yang mengisi ASOP sebagai penyelenggara. Nah, sejauh ini masih belum pernah terlaksana. Saya tidak tahu, mungkin insya Allah setelah ini bisa terlaksana. Jadi mengadakan training untuk mahasiswa, bahkan saya pernah menjanjikan tempat untuk menginap, walaupun itu bersifat sekolah, saudara ya, bukan hotel berbintang 5 dengan sendirinya. Tetapi sekolah yang punya fasilitas sehingga mahasiswa bisa menginap, dan itu bisa diikuti oleh seluruh, kalau perlu, nasional, secara nasional. Training apa ini? Training kemahasiswaan, di mana di dalam training itu berisi tentang kepemimpinan, tentang masalah komunikasi, tentang masalah organisasi, dan yang terkait tentang masalah keagamaan. Itu dulu sudah sering saya lontarkan itu kepada pengurus ASOF. Namun karena pengurusnya ini berganti-ganti, kemudian kesinambungannya agak kurang. Tetapi kalau memang diinginkan, saya kira itu bisa kita coba kembali. Apakah itu levelnya untuk Jawa Timur, untuk Surabaya, atau bahkan saya merasa walaupun level nasional tidak jadi masalah, asal jumlahnya dibatasi. Kalau tidak, mungkin level Jawa Timur lah. Sehingga dari setiap perguruan tinggi, misalnya diundang 5 orang atau 4 orang, kemudian diadakan training, mungkin selama 3 hari 2 malam, ya di tempat tertentu. Kemudian saya kira tentang pendanaan itu bisa diatur. Artinya kita tidak akan apa namanya memberatkan mahasiswa terhadap masalah yang terkait dengan pendanaan. Mahasiswa cuman yang diharapkan, terutama misalnya ASOF, yang diharapkan itu cuman sebagai penyelenggara, ya sebagai OC lah, maksudnya organizing committee, sebagai penyelenggara. Providernya siapa yang mengisi dan sebagainya, nanti insya Allah saya bisa mengupayakan itu bersama beberapa teman. Baik, kemudian apa pesan yang ingin Bapak sampaikan bagi Ormawa ASOF, Pak, untuk kedepannya agar mungkin lebih baik lagi? Iya baik, jadi ASOF ini kan memegang peranan penting ya di teknik mesin, itu ya. Karena yang terkait dengan masalah kepemimpinan dan sebagainya itu kan ya sudah ada di PEM sendiri, ada bagian itu. Tetapi yang terkait dengan masalah keagamaan, yang terkait dengan masalah spiritualitas ini kan tempatnya memang di ASOF. Nah, sehingga ASOF ini memegang peranan penting, terutama saya kira bagi adik-adik yang baru datang ke teknik mesin. ASOF ini sebagai pelindung mereka, termasuk pelindung kesejahteraan rohani anak-anak ini. Jadi anak ASOF ini adalah yang melindungi anak-anak ini supaya kesejahteraan rohaninya itu baik. Karena kalau tidak ada anak dari ASOF ya tidak ada lagi yang melindungi mereka. Karena mereka ini adalah orang-orang baru yang tidak tahu ya medan, kemudian datang di teknik mesin seperti itu, sehingga ASOF ini punya peran yang sangat penting untuk melindungi mereka dan mewarnai mereka dengan warna yang baik. Maka itu dulu biasanya anak-anak ASOF ini mesti punya kegiatan dengan mahasiswa baru. Selalu begitu di tahun-tahun yang sebelumnya. Ya di tahun pandemi ini kita memang masih agak kesulitan. Di tahun yang sebelumnya anak ASOF selalu punya kegiatan dengan mahasiswa baru. Biasanya saya juga ikut terlibat untuk itu. Karena itu penting untuk mereka. Jadi memberi mereka kenyamanan secara spiritual, bahwa di teknik mesin ini isinya bukan cuman ya permesinan dan sebagainya. Isinya itu juga ada masalah-masalah yang terkait dengan kerohanian. Dan itu penting. Bahkan sangat penting. Karena itu yang membuat mereka bisa tegar, yang bisa mereka bertahan kalau ada masalah tertentu. Apalagi kalau ASOF ini punya kegiatan-kegiatan yang bisa membantu mahasiswa yang dalam keadaan kesulitan akademis, saya kira itu malah bagus. Dan saya kira memang sudah ada bidang itu kan. Dan itu mesti dilanjutkan dan dikembangkan. Jadi cari teman-temannya itu. Karena kadang begitu saudara, saya sendiri pernah mengalami, jadi ada mahasiswa yang pulang ke kampung halaman dan berhenti dari mahasiswa teknik mesin hanya karena tidak kerasan lah di teknik mesin.
Nah, saya mencoba menggali masalahnya apa dan tidak jelas, tapi ternyata dia mengundurkan diri. Nah, saya melihat adalah sesuatu yang sangat disayangkan, saudara. Sangat disayangkan. Nah, saya menduga kalau itu bisa diraih oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di ASOF, mungkin saya kira baik. Karena mungkin mahasiswa itu kalau berhadapan dengan dosennya tidak terlalu terbuka, tetapi kalau berhadapan dengan sesama mahasiswa, dia lebih terbuka. Sehingga keluhannya bisa didengar dengan baik dan masalahnya mungkin bisa diselesaikan. Nah, karena kalau tidak kan sangat sayang, saudara, mereka yang dengan susah payah masuk ke teknik mesin di ITS ini kemudian keluar begitu saja. Dan itu bukan tidak ada, itu ada. Begitu saya kira. Baik, insya Allah tentu menjadi pertimbangan pengurus ASOF ya Pak untuk kedepannya biar Oke, ASOF tentu jauh lebih baik lagi. Nah, insya Allah begitu ya. baik, sepertinya ini sudah di penghujung agenda Pak. Baik, baik. Ya, sepertinya begitu. Kami sebagai perwakilan dari pengurus ASOF mengucapkan terima kasih banyak atas Saudara semester partisipasi berapa ini ya? semester 6 Pak. Oh, saudara belum kuliah offline, baru kuliah offline baru ini ya? Iya, Oh, baik. benar Oke. Pak. Ya, nanti setelah ini kita insya Allah offline terus mudah-mudahan. Karena saya kira jauh lebih baik, jauh lebih baik. Baik, semoga pesan yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat bagi banyak umat, Baik, terutama ya. terutama bagi yang menonton dan bagi Bapak sendiri, insya Allah menjadi amal jariah. Amin, amin. Amin. Oke, tiada kata lain. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Baik, baik Wassalamualaikum sama-sama. Ya, warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live kalau begitu. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama.